Saya Lailil Nurrahma dengan NIM 11040121143. Nama saya Raffi Rizky Fitriansyah dengan NIM 11040121167. Saya Yuna Febilia Pramesti dengan NIM 11040121172. Di sini saya akan membahas tentang konsep diri. Konsep diri merupakan semua bentuk kepercayaan, perasaan, dan penilaian yang diyakini individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi proses interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Santrok menyatakan bahwa konsep diri merupakan evaluasi atau penilaian mengenai diri sendiri. Konsep diri terbentuk melalui pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun masyarakat. Konsep diri merupakan cara berpikir seseorang dalam memandang pribadinya, meliputi identitas, pikiran, perasaan, perilaku, penampilan, dan karakteristik pribadi yang mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Kemudian ada aspek-aspek konsep diri. Dalam penelitian Veganalete mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek yang membentuk konsep diri. Yang pertama, kecemasan. Kecemasan merupakan kondisi emosional yang tidak menyenangkan yang ditandai oleh perasaan-perasaan subjektif seperti ketegangan, ketakutan, kekhawatiran, dan juga ditandai dengan aktifnya sistem saraf pusat. Kecemasan juga sebagai kekuatan pengganggu utama yang menghambat perkembangan hubungan interpersonal yang sehat. Yang kedua ada penampilan fisik. Penampilan fisik merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penampilan luar dan sejauh mana individu memiliki penampilan yang menarik, yang mudah diamati dan dinilai oleh individu lain. Yang ketiga ada perilaku. Perilaku merupakan suatu aksi reaksi individu yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungannya dan sejauh mana individu dapat bersosialisasi sesuai dengan norma-norma yang berada dalam lingkungannya. Yang keempat ada popularitas. Popularitas merupakan kemampuan individu dalam melakukan hubungan sosialnya, yaitu keberhasilan dalam membina hubungan dengan individu lainnya yang ditandai dengan penerimaan dan penolakan individu atau kelompok. Yang kelima ada kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan kondisi psikologi positif yang ditandai oleh tingginya kepuasan terhadap masa lalu, tingginya tingkat emosi positif, dan rendahnya tingkat emosi negatif. Dan yang terakhir ada pengetahuan. Pengetahuan merupakan apa yang individu ketahui tentang dirinya seperti hal-hal yang menggambarkan dirinya, kelebihan atau kekurangan fisik, usia, jenis kelamin, bangsaan, suku, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Beberapa ahli mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor dalam pembentukan konsep diri. Faktor-faktor pembentukan konsep diri terbagi atas faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Coppersmith menjelaskan konsep diri individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada pengalaman, terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan berharga. Kemudian ada aktualisasi diri atau implementasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Kemudian ada kematangan emosi. Individu yang selalu dipupuk oleh perasaan yang positif, maka akan membentuk sikap positif terhadap diri individu. Begitu juga sebaliknya. Jika individu dipupuk oleh perasaan negatif, maka akan membentuk sikap negatif pula pada dirinya. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Terdapat penelitian yang memberikan pendapat mengenai faktor-faktor konsep diri secara eksternal, yaitu ada orang lain. Jika individu diterima orang lain, dihormati, dan disenangi karena keadaannya, maka orang tersebut cenderung menerima dan menghormati dirinya sendiri. Kemudian ada kelompok rujukan. Kelompok yang secara emosional mengikat individu dan berpengaruh dalam pembentukan konsep diri dinamakan kelompok rujukan. Individu akan mengarahkan perilaku yang menyesuaikan kelompoknya. Kemudian ada keterbatasan ekonomi. Lingkungan dengan keterbatasan ekonomi akan menghasilkan perkembangan pada aktualisasi diri. Dengan kata lain, kesulitan ekonomi individu akan menghasilkan konsep diri yang rendah. Kemudian ada usia. Konsep diri pada individu dapat meningkat atau menurun sesuai kondisi maupun pengalaman individu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harga diri. Harga diri adalah evaluasi diri yang dibentuk oleh setiap individu. Sikap orang terhadap dirinya sendiri dalam rentang dimensi positif sampai negatif. Dalam konteks kesehatan mental, harga diri memiliki peran yang sangat penting. Individu yang memiliki harga diri tinggi berarti memandang dirinya secara positif. Individu dengan harga diri yang tinggi sadar akan kelebihan yang ia miliki dan memandang kelebihan tersebut lebih penting daripada kelemahan yang ia miliki. Begitupun juga sebaliknya. Harga diri bukan merupakan sifat bawaan seseorang, namun sifat yang dapat dibentuk. Harga diri seseorang sangat berkolerasi dengan kesehatan fisik dan psikologis, karena harga diri dapat terbentuk
dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada aspek-aspek harga diri. Harga diri memiliki dua aspek, yaitu penerimaan diri dan penghormatan diri. Kedua aspek tersebut memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi akademik, yaitu mengacu pada persepsi individu terhadap kualitas pendidikan individu. Yang kedua ada dimensi sosial, yaitu mengacu pada persepsi individu terhadap hubungan sosial individu. Yang ketiga ada dimensi emosional, yaitu hubungan keterlibatan individu terhadap emosi individu. Yang keempat, dimensi keluarga, yaitu mengacu pada keterlibatan individu dalam partisipasi dan integrasi di dalam keluarga. Yang kelima, ada dimensi fisik, yaitu mengacu pada persepsi individu terhadap kondisi fisik individu. Selanjutnya, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi harga diri. Yang pertama, family experience, yaitu pengaruh keluarga terhadap harga diri, menunjukkan bahwa self-concept yang dibangun mencerminkan gambaran diri yang dikomunikasikan atau disampaikan oleh orang-orang terpenting dalam hidupnya. Yang kedua, performance feedback, yaitu umpan balik terhadap kualitas performa kita seperti kesuksesan atau kegagalan. Yang ketiga, social comparison, yaitu suatu proses di mana seseorang membandingkan kemampuan, pendapat, atau sifatnya dengan orang lain. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang diri ideal yang merupakan bagian aspek dalam konsep diri atau self-concept. Diri ideal atau self-ideal sendiri merupakan gambaran konsep diri untuk melihat diri yang diinginkan, berupa persepsi-persepsi bermakna yang dinilai tinggi, seperti aspirasi, nilai moral yang ideal, kemudian value-value yang ada pada diri. Biasanya disesuaikan menurut standar pribadi masing-masing, yang berhubungan dengan cita-cita, harapan, keinginan, nilai yang ingin dicapai, dan tipe-tipe yang didamkan oleh masing-masing individu. Terdapat 3 aspek-aspek yang mempengaruhi diri ideal. Yang pertama, tuntutan orang tua di masa kanak-kanak. Seperti ketika orang tua menuntut anaknya untuk berprofesi seperti A, B, C, D, dan itu salah satu aspek yang mempengaruhi diri ideal. Yang kedua, tuntutan goals atau tujuan ketika melihat pencapaian orang lain. Nah, biasanya itu hadir ketika kita melihat pencapaian orang lain dan kita tergerak untuk melakukan yang lebih baik seperti orang tersebut. Yang ketiga, yaitu ketika memiliki role model dalam hidup. Pasti setiap orang memiliki role model masing-masing dan setiap orang berhak menentukan apa yang ingin ia jalani. Selanjutnya, terdapat peran dan pengaruh diri ideal. Self-ideals memiliki peran untuk membantu seseorang agar terpacu memperoleh yang terbaik untuk dirinya. Terdapat 2 pengaruh dari konsep diri ideal sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh positif. Self-ideals menjadi motivasi untuk mencapai keinginan sesuai persepsi yang dinilai tinggi. Yang kedua, self-ideal juga memberikan pengaruh negatif, yakni dapat membuat seseorang menjadi terlalu idealis. Sehingga ketika kondisi real life tidak sesuai dengan keinginannya, maka seseorang tersebut akan menganggap dirinya gagal. Akan tetapi, kegagalan dalam meraih diri ideal tidak berpengaruh pada sakit mental apabila individu mampu meningkatkan usaha dalam meraih aspirasi atau mengubah diri idealnya menjadi ke arah yang lebih realistis. Karena seringkali kita terjebak dalam kondisi diri ideal sehingga kondisi real self pun terabaikan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yakni dengan demikian diri ideal sebenarnya berhubungan dengan konsep sehat pada diri manusia, bahwa individu dapat dianggap dewasa apabila ia mampu berdamai dengan ideal self, yakni memahami porsi dan batasan diri, sehingga tidak berekspektasi tinggi pada hal-hal di luar kemampuannya. Jadi tiap individu sah-sah saja ketika membuat konsep diri ideal, tetapi juga perlu untuk tetap berusaha dalam meraihnya, dengan turut serta memperhatikan usaha dan kemampuan diri ke arah yang lebih realistis, karena sejatinya manusia diciptakan atas kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai manusia, kita harus fokus memaksimalkan kelebihan yang dimiliki dan pelan-pelan memperbaiki nilai value atas kekurangan yang dimiliki.